Oke, selamat siang para mahasiswa teknik mesin ya. Ini semua teknik mesin ya. Ada yang dari prodi lain ada nggak? Nggak ada ya kebetulan ya. Oke ya, hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu dari PT ASEAN Berindo. Eh, ASEAN Berindo ini bergerak di bidang bearing, namanya juga Berindo gitu ya, bearing. Kita dari program studi teknik mesin telah bekerja sama ya sebenarnya dengan Asia Berindo udah sejak ya cukup lama lah, lebih dari setahun ya Bu ya. Nah, hari ini mereka akan memberikan wawasan ya tentang produk-produk dan juga bagaimana secara teknikal bearing itu dipasang dan di-maintenance ya secara spesifik gitu ya. Nah, dalam hal ini kalian sebagai mahasiswa teknik mesin tentunya tidak lepas dari komponen-komponen standar ya. Contohnya bearing, nanti ada chain, ada dan lain sebagainya. Itu semua tentunya akan kita gunakan sebagai desain engineer gitu ya. Tentunya kalau Anda nanti mendesain mesin-mesin atau komponen-komponen, tentunya akan berhubungan dengan bearing gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita segera mulai saja acara hari ini. Untuk itu saya berikan ke Ibu Sheila sebagai pihak dari PT Asia Berindo untuk memberikan sambutan. Setelah itu nanti langsung ke Pak Iqbal ya. Terima kasih. Siang semuanya. Waktu langsung nge-play video company profile-nya, dan kalau diperhatikan baik-baik ya, karena nanti dari video company profile ini saya akan tanyakan 3 pertanyaan dan yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah. Sejak zaman revolusi industri, usia terus berinovasi untuk mempermudah jalannya kehidupan. Mereka terus berinovasi untuk Jadi kalau ada yang meningkatkan tanya produktivitas. streamingnya, bilang aja streamingnya dari Trouble ya. Jadi kita rekam nih. Jadi setelah itu kita upload di YouTube. Usia mulai kecil dan yang telah banyak membantu pekerjaan tangan manusia. Dari kemudian, Arthur Harris terus berlomba-lomba untuk menciptakan mesin. Setiap mesin revolusioner yang telah diciptakan itu tidak terlepas dari satu komponen yang selalu ada di sistem, yaitu bearing. Dengan bearing, sebuah benda dapat bergerak lebih cepat dan bentuknya lebih baik. Kami adalah ASEAN Berindo Group, perusahaan distributor bearing dan skuter terkemuka di Indonesia. Perjalanan panjang dari ASEAN Berindo Group dimulai dari kota bisnis yang memiliki pasar yang paling besar di Indonesia, yaitu Surabaya. ASEAN Berindo Group memulai bisnis di kota Surabaya pada tahun 1992. Jadi, bearing ini dari sebuah rumah kecil di Jalan Kapitan Gangsal. 6 tahun kemudian, toko pertama kali di Jalan Kapitan ekspansi atas nama PT ASEAN Berindo Sejahtera di Kota Jakarta. Dilanjut Berindo Milan, Kota Medan. Lalu PT ASEAN Berindo berlokasi di Bandung. Dan pada 2024, headquarters dan house management equity system yang terletak di Jalan Tanjung Sari, Surabaya. Kami berhasil membantu para pelanggan kami untuk mensukseskan kebutuhan bearing dan suku cadang dari Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. ASEAN Berindo Group telah berhasil menjangkau berbagai titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia.
saluran distribusi baik nasional maupun internasional. Mendistribusikan produk dan servis yang tepat untuk pelanggan selalu menjadi fokus utama. Dan tak lupa, ASEAN Perindo Group tingkat kemampuan dan kinerja secara berkala dan konsisten. Sebagai salah satu distributor BNE yang terkemuka seperti distribusi dengan nilai-nilai perusahaan yaitu tumbuhan, kelancaran, spending, dan usaha dan dan banyak bersama yang tinggi tanggung jawab dengan banyaknya nilai terhadap ASEAN Perindo Group menyediakan customer success itu customer success support yang selalu ASEAN Perindo Group masih menguasai mayoritas pasar merek dengan harga terjangkau di Indonesia dengan merek dagang ASB. Kami juga memiliki merek dagang baru yaitu BBC sebagai merek dengan kualitas premium. Dengan semua ini, kita tidak lupa untuk melakukan bagian untuk masyarakat. ASEAN Perindo Group hadir di Indonesia dengan varian 300 merek dan produk pendukung lainnya. Lain karena kehidupan yang terus bidang otomotif dan perusahaan atas berbagai perusahaan produsen prosesi awal dan juga mall. Setiap sistem yang berutang terus diskusi yang cepat dari ASEAN. ASEAN Perindo, key to sustainable rotation. Oke, udah disimak baik-baik tadi? Udah disimak baik-baik tadi? Pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama. Dua merek bearing yang dimiliki oleh ASEAN Perindo Group itu namanya apa? Tadi yang di belakang pertama. Iya, betul sekali. Silahkan ke depan. Biar bisa difoto. Bisa nggak? Terima kasih. Ya. Oke. Pertanyaan kedua. Di ASEAN Perindo Group memiliki berapa SKU barang? Ada yang tahu nggak?
Oh, boleh, boleh. Boleh. Siap. Ya, betul, betul. Udah cepet lah. Kasih. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini mungkin agak susah ya. Saya tadi agak cepat di videonya. Cuman sebutkan 2 produk lain yang dijual di ASEAN Berindo selain bearing. Wih, boleh, boleh, boleh. Ya, betul. Oke, terima kasih ya semuanya atas waktunya dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sekarang seminarnya akan dimulai oleh Pak Iqbal. Oke, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Iqbal, saya Technical Engineer di ASEAN Berindo Sejahtera. Jadi tugas saya itu mensupport kendala-kendala teknis dan product knowledge dari apa yang dijual dari ASEAN Berindo Sejahtera. Yang umumnya 70% mungkin didominasi oleh produk bearing dan sisanya ada di power transmission, baik di coupling, chain, belt, dan komponen pendukung lainnya seperti lem, oli, lubrikan, grease, dan lain-lain. Jadi kebanyakan untuk kebutuhan di mekanikal ya, baik untuk segmen general industry, heavy industry, maupun otomotif, F&B, dan lain-lain, oil and gas juga kita ada. Baik, sebelumnya kita sudah pernah presentasi ya di Untar tentang mengenal bagaimana eh, jenis-jenis daripada bearing, penomoran, dan lain-lain. Sebelumnya di sini sudah familiar terkait bearing. Familiar ya? Apa yang kita tahu terkait bearing sebelumnya? Ada yang bisa eh, kasih tahu bearing itu apa gitu? Kenapa ada bearing? Kenapa ada bearing? Nah, kita ini sekarang saya akan bawakan materi tentang bagaimana memaksimalkan potensi daripada bearing untuk menjangkau eh, lifetime ya daripada bearing itu, strategi dan prakteknya itu seperti apa sih? Ya kan, karena kita hanya mampu memilih ya, tidak bisa merancang bearing karena yang merancang sudah orang luar, jadi kita hanya memilih berdasarkan desain yang nanti kita akan buat, ya kan, berhubungan dengan beban, speed, RPM, temperatur, ya kan, dan jenis material. Oke, pertanyaan saya yang tadi, apa yang disebut bearing? Kenapa ada bearing? Boleh angkat tangan dan maju. Santai aja, santai, santai. Jangan jangan itu, santai. Oke? Oke. Kenapa ada bearing? Kenapa ada bearing? Ah, ayo tadi yang itu apa prodi apa ya prodi teman-teman yang tadi eh, desain desain go-kart itu. Coba coba. Kenapa? Kenapa ada bearing? Kenapa ada bearing? Kenapa ada bearing? Kenapa? Kenapa? Why?
Jadi fungsinya adalah apa? Oke, apa fungsinya? Oke, oke. Dua komponen dapat bergerak. Oke, itu bisa masuk, tapi fungsi lebih dalamnya untuk meminimalisir friksi, gesekan. Oke, untuk meminimalisir daripada friksi agar kedua benda itu bisa bergerak dengan lancar. Ya, jadi bearing itu bisa disebut sebuah bantalan yang anti friction. Oke, nggak apa-apa. Tangan dulu dong. Jadi kenapa di roda kendaraan itu harus ada bearing. Jadi biar dia mulus ketika akselerasi dan lain-lain. Nah, bearing juga butuh yang adanya namanya maintenance. Oke, kenapa ada maintenance? Pertama untuk safety, keamanan, reliability and uptime, cost control, asset life extension dan product quality. Jadi untuk keamanan, kenapa kita mendesain ada bearing? Pertama untuk keamanan. Bayangkan jikalau tidak ada bearing, semua perangkat berputar pasti akan mengalami ekspansi thermal, panas yang berlebih sehingga mengakibatkan kerusakan atau fatigue ya kan. Oke, di sini ada safety. Eh, jadi di antara komponen katakanlah ada motor, kita harus tahu dulu ya ada motor. Motor itu pasti ada bearingnya. Bearing ini yang singkat aja, lalu ada power transmission, ada pulley. Oke, ada pulley, ada belt atau kopling ya. Kopling, lalu di sini mungkin ada fan akhirnya. Oke. Di sini ada bearing, ada pulley dan ada belt atau kopling. Ada motor. Misalkan nilainya paling mahal ya. Mahal. Oke, kita belajar di safety dulu. Kita akan lihat di safety. Oke, ketika ada motor, bearing, pulley, belt, kopling, fan itu bergerak, kalian sebagai seorang mechanical engineer, kira-kira komponen apa yang mesti rusak terlebih dahulu? Hah? Apa? Angkat tangan yang itu apa? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan dong. Oke, maju. Maju dong. Kita belajar aktualnya nanti di lapangan nanti. Oke. Jadi ada motor, bearing, pulley, belt, kopling, dan fan ya kan ketika bergerak. Apa yang kira-kira harus rusak terlebih dahulu? Yang harus rusak terlebih dahulu bearingnya, Pak. Bearing. Oke. Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Puli dan bearing. Oke, pulley dan bearing sepakat nggak? Sepakat nggak? Oke, kita belajar di safety dulu nih. Di safety. Sepakat nggak? Sepakat nggak kalau bearing harus rusak terlebih dahulu? Sepakat nggak? Nggak. Kenapa nggak? Ada belt nih, kan ada bearing, pulley, belt, kopling, lalu fan ya akhirnya kan. Misalkan kita ada pabrik semen. Pabrik semen itu butuh fan-fan yang banyak karena untuk mendinginkan silika itu ya. Sehingga menjadi semen itu ketika dibakar panas, maka harus ada fan yang terus-menerus. Bayangkan jika bearing yang rusak terlebih dahulu. Kira-kira downtime-nya, safety-nya kekejar nggak? Nggak. Oke. Maka yang harus dirusak terlebih dahulu, belt. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar ya kan? Nggak apa-apa. Jadi kita tahu nih. Kemarin kan kita belum tahu. Sekarang kita akan lebih tahu. Oke. Berarti ketika ada motor, bearing, pulley, belt kopling, fan, maka yang harus terlebih dahulu rusak adalah beltnya. Karena apa? Dari poin safety, keamanan. Jikalau bearingnya rusak, motornya kan kebakar. Oke? Kalau belt yang rusak, cuma putus, sudah. Lalu kita akan ganti belt dengan cepat. Downtime bisa kekejar. Oke? Nah, makanya bearing ini salah satu poin safety yang kita harus penuhi. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk berani maju. Tepuk tangan dong. Oke, lagi.
Nah, makanya kita harus perlu adanya maintenance terhadap bearing maupun puli, belt, kita semua ada. Kita supply semua ke general industri produk-produk ini. Maka yang harus kita perhatikan adalah bearingnya. Oke. Nah, lalu ada reliability astem. Nah, lalu ketika poin-poin ini terpenuhi ya, kita akan memenuhi safety, reliability uptime, cost control. Kalau semua poin maintenance ini kita jaga, maka hasil akhirnya adalah asset life extension dan produk quality yang kita hasilkan. Oke? Karena orang mekanikal biasanya akan berhubungan dengan bersinggungan di lapangan dengan orang produksi. Bayangkan jika lo mekanikalnya lama, kita memilih bearing asal-asalan, belt asal-asalan, produksi nggak kejar, kita akan dengan bermasalah. Nah, oke. Nah, ini adalah bearing life cycle. Jadi di bearing life cycle itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan bahas beberapa karena waktu yang sangat singkat ini ya. Pertama kita adalah membeli bearing. Nah, membeli bearing juga kita harus tahu. Jadi harus di mana kita order, ya kan? Dan harus tahu bagaimana kita memilih bearing itu supaya tidak membeli bearing yang palsu. Makanya belinya di mana? Oke, di Asian Berindo. Iklan biasa. Ya enggak? Ya, Asian Berindo sudah sangat mendominasi untuk distribusi bearing dan penjualan bearing di Indonesia ya. Jadi kita pastikan bearing yang kita jual itu original dan kita bekerja sama dengan bearing-bearing dari China, Eropa, dan Amerika. Kita authorized distributor daripada kalau dari bearing luarnya itu dari Timken dari Amerika Serikat. Itu sudah banyak dipakai di semua industri, oil and gas, mining, dan kereta api. Salah satunya itu memakai bearing Timken. Dan ASB kita mempunyai produk sendiri yang sudah digunakan di produk-produk UMKM dalam negeri. Jadi ketika kalian nanti ada magang mungkin ke departemen apa gitu ya, yang mensupport untuk produk UMKM biasanya banyak bearing-bearing ASB ini kita support ke sana karena harga yang ekonomis untuk kebutuhan pasar yang banyak. Oke, setelah kita beli di authorized distributor dan di toko yang sudah memang terpercaya. Lalu, nah storage, kita mulai dari penyimpanan. Kita mulai dari penyimpanan dan Asian Berindo memiliki salah satu warehouse terbesar juga. Kita melakukan warehouse yang sangat rapi di Surabaya ada. Nanti kita juga di next ke depan juga akan membuat gudang yang sama persis seperti yang di video tadi. Jadi kita harus tetap dalam lingkungan yang kering, ya kan? Nomor harus terlihat. Nanti juga kalian akan ketika masuk di dunia industri pasti akan menemui yang namanya warehouse. Ya kan? Ada yang namanya maintenance, ada yang maintenance planner. Nanti segmennya berbeda-beda, ada yang maintenance di lapangan. Yang maintenance planner itu pasti akan bersinggungan dengan warehousing. Bagaimana kita memesan bearing, bagaimana menekan cost control daripada pembelian bearing, belt dan lain-lain. Oke, jangan ditaruh di tempat-tempat yang kotor dan lembab. Nah, ini mounting, pemasangan. Berawal dari pemasangan. Kalau pemasangan kita sudah proper, bearing itu akan bertahan dengan lama. Jikalau tidak proper itu bisa dalam hitungan jam maksimal 7 hari. Bisa dikatakan bearing itu salah di pemasangan. Jikalau terjadi kerusakan hitungan jam maksimal 7 hari itu pasti ada kesalahan di pemasangan. Pertama, kita harus mengetahui clearance dan fit. Ya kan? Lalu mounting dan installation error dampaknya seperti apa? Ada yang sudah belajar tentang clearance fit? Oke. Pertama kita install itu dari area yang bebas daripada kotoran atau gram-gram ya kan. Kalau tidak jadi dipasang, kita harus cover lagi bearing itu dengan kertas minyak atau wrapping seperti ini, lalu ditaruh di tempat yang kering.
Nah, ini clearance fit ya. Jadi itu poin yang sangat krusial daripada bearing ketika awal kita memasang itu adalah menentukan suaian atau fit daripada bearing dan shaft. Lalu clearance. Clearance itu ini nih. Di sini. Clearance itu adanya antara raceway, oke, raceway lah dengan bola. Bolnya ini harus ada jarak. Bayangkan jikalau di ini tidak ada jarak, apa yang terjadi? Tangan-tangan, oke, apa yang terjadi jikalau tidak ada jarak? Maju. Tidak, kalau tidak ada clearance. Ya. Jadinya gesekan. Terjadinya gesekan karena pasti bergesek. Kalau gesekan pasti bergesek. Gesekan yang seperti apa? Beradu sama apa? Ya, beradu seperti apa? Gesekan yang fungsinya bearing untuk meminimalisir daripada gesekan. Jikalau clearance-nya ini habis, tidak ada jarak antara raceway dan bolanya, maka akan bergesek. Gesekan berlebih. Ya, bergesekan berlebih. Tepuk tangan dong. Oke. Ini. Gesekan yang berlebih. Oke, yo. Jadi akan menimbulkan gesekan berlebih yang akan ada ekspansi thermal nanti ya, panas di sini sehingga akan macet dan pecah. Oke. Clearance inti dipengaruhi daripada suaian daripada shaft. Karena bearing yang seperti ini, bearing motor itu tidak perlu disetting. Dia sudah langsung masuk menggunakan di suaian shaft. Oke. Nah, seperti ini. Ini sebelum dipasang, lalu beroperasi. Oke, makanya kita harus benar-benar melihat suaian yang ada di shaft. Sebelumnya ada file yang sudah dibagikan. Kita bisa lihat file di situ. Oleh dibagikan oleh Pak Didi, ada yang sudah pegang di handphone. Kita buka di halaman bentar. Nah, di halaman 125, 126. Sudah? Sampai jam berapa? 12:30. Apa jam berapa, Bro? Sampai kepotong ya. Nah, sudah? Sudah dibuka? Ada? Ada ya? Oke, di situ kan ditentukan, diperlihatkan salah satu tabel yang mengindikasikan spherical roller bearing, ada yang di shaft fit guideline dan housing fit guideline. Jadi kalau kita menggunakan bearingnya tipe A, merek A, B, dan C, kita pastikan mendapatkan manual booknya.
Oke, mendapatkan manual booknya. Di sini ada nggak ya? Nah, ini nggak kelihatan ya? Oke, pokoknya intinya ini ya. Sudah buka semua kan? Ya. Jadi di sini ada yang namanya guideline daripada nggak kelihatan sih kalau saya dari sini juga nggak kelihatan. Oke, kita lihat di handphone aja. Jadi di situ kan ada sub guideline. Jadi berdasarkan ini ada over dan include. Kita lihat dulu aplikasi generalnya apa. Apakah untuk electrical motor? Terus kita lihat apa yang bergerak itu atau innernya atau outernya. Kita harus lihat. Nah, di sini sudah ditentukan toleransi simbolnya. Toleransi simbolnya berapa? Misalkan dalam artian untuk shaft 18 sampai 100 untuk aplikasi electrical aparatus atau mesin tool, pompa, ventilasi dan industrial truck. Oke. Bebannya variabel load. Di sini yang loadnya ada di inner. Loadnya ada di inner. Makanya suayan yang kita dapatkan untuk ini 18 sampai 100 mili ada di berapa? Ada di suayannya berapa? K6. Oke, suayan shaftnya ada di K6. Lalu kita scroll lagi ke bawah, kita lihat K6 itu berapa untuk plus daripada shaftnya. Ini untuk fitting practice di shaft. Kita akan kembali lagi ke sini.
Nah, lalu mounting tekniknya itu bearing itu harus dipukul merata. Tidak boleh dipukul di satu arah, baik kanan maupun kiri. Jadi boleh dipukul secara merata. Dan maksimal yang boleh maksimal bor diameter bearing yang boleh dipukul itu 65 mili. Di atas itu harus dipanaskan. Oke, di atas itu jadi bearingnya itu harus dipanaskan, memuai, baru dimasukkan ke sap. Sampai maksimal pemanasan bearing sampai 120 derajat. Di atas itu akan merubah struktur material daripada bearing. Oke. Boleh dipukul sampai sap maksimal 65 mili. Nah, mounting tekniknya tidak boleh di blender seperti ini dipanaskan dengan api langsung ya, dibakar. Direbus itu sebenarnya boleh. Boleh direbus, tetapi karena semakin modern, kita harus menggunakan heater. Jadi bearing yang besar itu kalau kita tidak menggunakan heater ini boleh direbus. Direbus dengan oli. Tekniknya caranya direbus dengan oli, memuai, lalu dimasukkan ke sap. Nah, seperti ini. Menggunakan panci, ada oli, ada bearing, dikasih tatakan ya, lalu dibakar, direbus. Oil temperaturnya sampai 120 derajat Celcius maksimal. Jadi bearingnya tidak boleh langsung bersentuhan dengan permukaan dasar daripada pancinya. Jadi harus ada penghalang. Nah, ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Yang tadi saya bilang itu dibakar pemanasannya. Tidak boleh langsung bersentuhan dengan api karena titik api itu melebihi daripada 120 derajat ya titik nyala api. Jadi instalasi yang bermasalah itu 16% berkontribusi terhadap kerusakan bearing. Nah, tadi kan bearing-bearingnya seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita coba akan praktikkan satu bearing, bagaimana cara kita setting bearing? Oke? Kalian? Ada yang ditanyakan? Ya? Kira-kira bearing roda truk itu boleh disetting tidak? Nah, nih, jadi ini jenis-jenis bearing ya. Jenis-jenis bearing. Jadi kalau kita tahu kan mungkin ball bearing aja, tapi ada cylindrical, ada spherical, ada taper, ada angular, ada pillow block, ada self lining, ada truss ball bearing, needle, linear bearing, dan plain bearing. Ini bearing-bearing yang sangat umum ditemui di dunia industri. Kalau kita main di otomotif, mungkin kita akan bertemu dengan ball bearing, cylindrical, spherical sangat sedikit, taper roller bearing, dan linear mungkin, dan needle, dan truss ball bearing di bagian setir. Di plain bearing ada di bagian kaki-kaki. Oke? Yang biasa bertemu apa bearingnya? Yang ball bearing ya. Nah, ini kalau ball bearing ini sudah dipabrikan, sudah disetting. Settingnya kita by itu aja, by shaft. Jadi suaian shaft yang berlaku apa kalau ball bearing ya. Lain dengan yang spherical roller bearing dan taper roller bearing, kita harus setting manual. Kita akan coba setting di spherical roller bearing. Oke. Kita bisa lihat di sini ada bearing dengan nomor 22212K. Ada bearingnya 22212. Ada K-nya 22212 saja, C. Ini yang membedakan adalah K ini bor diameternya itu tirus dan C itu straight bore. Oke. Jadi ada bearing dengan diameternya inner diameter atau bore diameternya itu straight bore dan tirus. Jadi ada dua ya. Kita coba buka.
Ini sangat krusial dan sangat penting. Hanya orang-orang yang biasa di lapangan yang mengetahui teknik setting bearing. Kita akan coba. Ini kita buka 222 12 CAW, berarti straight bore. Jadi inner diameternya lurus. Ini yang dinamakan spherical roller bearing. Kita akan coba satu bearing. Bagaimana setting agar bisa mencapai umur maksimal daripada bearing ini. Dan yang ini yang ada K-nya. Berarti K itu berarti tandanya apa? Ada K-nya. Tirus ya? Di inner diameternya. Tirus itu apa? Hah? Tirus itu apa? Tirus itu apa? V-shape. Ada V, taper ya. Jadi dia meruncing. Nah, yang ini. Ini yang tirus. Nih, jadi kenapa didesain dia bisa bergerak begini? Kira-kira kenapa rollernya bisa agak goyang gini? Hah? Biar apa? Maju dong. Jangan itu. Kenapa? Ini sangat kenapa? Kira-kira kenapa? Bisa diputar-putar. Bisa diputar pasti dong, karena fungsinya untuk berputar. Bukan ini agak goyang gini. Oh, biar bisa di setting. Biar bisa di setting. Just, oke. Selain itu, kenapa? Ya, jadi nggak apa-apa duduk. Kita akan jelaskan kenapa dia di setting agak bisa goyang-goyang gini ya. Biasanya kalau kita lihat nggak goyang-goyang gini kan, bearing kan? Ini untuk mengakomodasi misalignment, shaft alignment. Oke, jadi shaft panjang itu memungkinkan ada bending agar dia tetap bisa beroperasi dengan normal, makanya dia didesain agak bergoyang seperti ini. Ya kan? Jadi dia agak bergoyang. Jadi ada lendutan, ketika ada lendutan, bearing ini masih bisa mengakomodasi misalignment maksimal berapa derajat nanti kita bisa dilihat di katalog. Nah, jadi ada yang lurus dan ada yang tirus. Oke? Kira-kira bearing ketika bearing sudah rusak, oke? Apakah shaft juga harus rusak atau tidak? Tidak ya. Jadi kita harus membuat shaft itu aman. Oke? Maka salah satu poinnya ada teknologi namanya sleeve adapter yang digabungkan untuk agar shaft itu tidak rusak ketika proses pelepasan. Adapter sleeve. Seperti ini. Kita boleh sini kan? Ya. Seperti ini. Agar shaftnya terlindungi. Oke? Bayangkan kalau ini kita sudah rusak, kita bukanya kan susah. Jika dipanasan dia akan lengket ke shaft. Kan pasti akan susah. Salah satunya kita gerinda. Dari sini kita gerinda, kita potong agar potensi shaftnya akan luka. Harga shaft dan bearing lebih mahal shaft. Oke? Makanya kita lapisi dengan ini. Kita kunci. Agar misalkan sudah ada di shaft, kita kunci. Dan kita nut. Oke? Oke, makanya kita nanti akan belajar terkait toleransinya berapa sih gitu kan. Kencang-kencangannya. Nah, selain ini disebut radial internal clearance. Jadi clearance radial dari atas ke bawah, ya.
Kalau bearing taper atau untuk bearing roda truk, dia dari aksial. Aksial clearance. Jadi dia settingnya merenggang. Ya kan, merenggang secara aksial. Kali ini merenggang secara radial. Oke. Kita lihat si simulasinya. Jadi simulasinya seperti ini ya. Ini yang disebut namanya taper. Nah, ini taper. Ini berarti taper ya. Jadi meruncing. Ini lurus dan ini taper. Kita akan mencoba men-setting seberapa sih jarak dari sini ya. Jadi jarak ini kita harus tahu standarnya berapa. Oke. Kita coba buka di file yang 86. Coba file itu di halaman 86. Jadi untuk mengetahui berapa sih yang harus terpasang toleransinya gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu, ini bearingnya nomornya 22212. Untuk menentukan bore diameter daripada bearing, apa? Bagaimana? Angka ini nanti dikali 5 ya. 22212 berarti ini seri yang spherical. 12 dikali 5 berarti 60 mili. 60 mili. Kita lihat di sini ada itu ya. Ada tabel. Ada tabel nggak kelihatan. Bor nominal. Bor nominal. Bor nominal ada over dan included. Jadi over daripada 20 berarti 21 mili sampai 30, 31 sampai 40 berarti 12 berarti 60 ya. Berarti ada di range 50 sampai 65. Oke, 50 sampai 65. Dan ini tanpa C3. Berarti pertama-tama kita harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu radial internal clearance prior to mounting sebelum terpasang.
Jadi kita harus tahu sebelum terpasang tuh secara quality control bearing ini tuh masuk range apa tidak, clearance standarnya, clearance normal dari pabrikan. Maka kita harus setting dulu. Kita harus setting menggunakan, kita lihat menggunakan filler. Oke. Nanti stepnya ada di bawahnya. Ada di filler. Katakanlah ketika kita menggunakan filler, ini tidak boleh terpasang terlebih dahulu. Berarti harus posisi kosong. Posisi harus kosong. Jadi kita akan setting dari atas. Kita akan lihat dari atas. Karena atas itu tidak terkena tidak terkena gravitasi ya. Berarti free di atas. Kalau begini kan berarti gravitasi ada di bawah. Load zone ada di bawah. Ini free. Kita lihat dulu. Kita pakai filler 50 sampai 65 itu eh, 50 sampai 65. Nah, di sini ya. 50 sampai 65 prior to mountingnya berapa kira-kira? Kita asumsikan aja. Bor. Prior to mounting kita lihat ada C2, C3, C4, C normal. Ini bearingnya normal karena tidak ada C3 atau tidak ada C4-nya ya kan. Kita asumsikan normal. 50 sampai 65 di normal ada di berapa? 0,055 maksimal minimalnya minimalnya 0,055 maksimalnya 0,075 ya. Bearing baru 0,055 minimal sampai 0,075. 075. Ini kita melakukan quality control terhadap bearing baru yang kita beli. Jikalau kalian membeli bearing, terus range-nya bearing barunya clearance-nya tidak mencakup ini, kalian boleh tukarkan dengan bearing yang baru. Berarti itu cacat dari produksi. Ya kan? Misalkan loss sampai 0,085 atau 90. Itu berarti tidak lolos quality control dari produksi bearing. Oke? Kalian bisa tukarkan. Pertama ini, misalkan kita dapat di 0,060. Ini berarti bearing ini kita terima ya kan? Kita terima lanjut untuk install. Lalu kita geser lagi sampai tabel terakhir, sampai bagian kanan. Di sini ada minimal permission radial internal clearance setelah install. Berarti paling ketat ya kan, paling ketat bearing ini kita setting itu di tabel ini. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di C normal. Berarti sampai 0,0 berapa? 0,025. Itu paling cepatnya ya. Kita melihat dari tabel. Berarti bearing ini disetting paling ketat. Kita kencangkan nutnya. Kita kencangkan sampai 0,025. Kita kencangkan nutnya. Terus kita kencangkan sampai 0,025. Oke, sampai 0,25 lalu kita filler lagi. Belum kencang belum ketemu, kita filler, kencangkan lagi. Kemudian kita kencangkan lagi sampai mengikuti ini. Nah, ini kan paling paling sesak gitu ya. Paling sesak. Kalau perhitungan paling sesak berarti kita harus ngambil di tengah-tengah. Di situ ada yang namanya suggested reduction risk sebelum instalasi. Berarti kita harus kurangkan nilainya. 0,05 berarti dikurangi untuk mencapai ini berarti 1
1, 2, 3, 4. 0,030, 0,030 sampai 0,038. Nah, jadi di situ ada tuh nilai pengurangannya. Kalau kita mau mencari rata-ratanya harusnya optimalnya berapa ya? Kita nggak ngelihat tabel paling sesaknya. Sebenarnya optimalnya berapa sih gitu loh. Berarti nilai ini 0,060 nanti dikurangi 0,038. Berapa hasilnya ini? Coba bantu hitungkan. 0,060 dikurangi 0,038. 0,022. Oke, 0,060 dikurangi 0,030 berapa? 0,030 ya. Tadi paling sesaknya berapa? Di sana. 0,2025 ya. Oke, ini paling sesaknya segini. Nah, tapi kalau berdasarkan hitungan, paling sesaknya 0,022. Berarti kita boleh pasang di 0,030. Ya, jadi ini minnya, ini maxnya, maksimalnya. 0,030. Oke, kita bisa ambil 0,022 filler agak susah. Kita harus ambil di 0,025 atau 0,030. Tidak boleh lebih rendah daripada 0,025 atau sampai 0,022. Efeknya akan bearing akan jam, terkunci dan akan menyebabkan kerusakan fatal. Biasanya kurang lebih bisa sampai 7 hari. Oke. Jadi kalian misalkan melakukan pemasangan bearing, trennya itu dia akan naik temperaturnya. Jadi temperatur itu akan naik dulu. Temperatur akan naik sekitar sampai 60-65 lalu perlahan turun. Jikalau kalian menemukan bearing yang ketika sudah install, temperaturnya naik terus sampai 70 terus konstan, itu ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Karena dia trennya bakal turun. Oke, atau entah grease yang kebanyakan atau grease yang kekurangan atau di setting yang tadi. Baik setting dari shaft ataupun setting dari radial internal clearance-nya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang tanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Kalian biasanya kayak bagaimana itu melakukan bearing setting? Ini salah satu poin yang sangat kritikal. Saya kurang lebih hampir 5 tahun berkeliling dari industri A, B, C, baik industri kecil sampai industri besar. Sangat sedikit orang yang memperhatikan setting ini dan sangat sedikit orang yang mengerti praktiknya seperti apa. Jadi ini sangat diperlukan. Karena bearing yang ini disebut bearing medium to large, itu harganya sudah mahal. Oke. Kalau bearing-bearing otomotif dirasa dia sangat, bearing otomotif itu disebut bearing free maintenance. Oke, apalagi yang ada shieldnya, ada tutupnya dari sininya. Disebut bearing free maintenance, ketika rusak ya ganti. Karena di dalam sudah ada grease. Kalau ini harus dilubrikasi ulang. Makanya ada maintenance. Yang ini harus ada maintenance. Bearing yang ini harus ada maintenance karena dia terbuka seperti ini. Maka harus ada lubrikasi. Kalau terbuka seperti ini, lubrikasinya apa kira-kira? Dilubrikasi menggunakan apa? Oil dan grease. Oke, oil dan grease itu korelasinya dengan apa? RPM dan temperatur. Oke, RPM semakin tinggi berarti perlu lubrikasi yang
lebih encer. Oke? Logikanya seperti itu. Dan kalau grease berarti dia RPM yang tidak terlalu tinggi, biasanya di bawah 2000 itu menggunakan grease, 2000 ke atas menggunakan oli, ya kan? Ada yang ditanyakan? Oke. Hmm. Apa? Ha-ha. Ha-ha. Ya, benar. Ha-ha. Ya. Hmm. Benar, tapi kan itu kan nanti di cleaning. Ketika kita mau instalasi itu sudah masuk, misalkan katakan sudah masuk di sub, kita cleaning lagi. Jadi bekas tangan kita kemungkinan sudah di cleaning. Untuk megang-megang kan, maksudnya untuk ngangkat, handling. Biasanya kalau berapa kilo tadi asumsinya? 2 kilo. Menggunakan sarung tangan masih bisa. Biasanya menggunakan yang di atas 100 kilo ada ininya, di sini ada lubang untuk pengangkatan. Di sini ya biasanya di atas 100 kilo ini sudah ada lubangnya di sini nih. Tabnya ada tab hole-nya. Biasanya di tab hole kita angkat menggunakan crane atau apa, menggunakan sarung tangan karena safety-nya itu harus menggunakan sarung tangan. Jikalau memang tangan kita terlubrikasi nggak apa-apa. Kalau kita tangannya kita mau masukkan grease gitu ya, pakai tangan nggak apa-apa. Karena tangan kita juga sudah ada grease-nya kan. Potensi untuk itunya kecil. Tapi biasanya di cleaning lagi ketika sudah banyak itu di cleaning lagi baru di greasing. Solvent atau WD-40 gitu. Biasanya WD-40, tapi WD-40 itu hanya untuk cleaning, tidak boleh untuk lubrikasi karena dia kan kering. Dia akan memuai. Setelah itu harus di greasing ulang. Nah, efeknya kalau kita masang bearing, misalkan bearingnya ini di atas shaftnya di atas 65, temperaturnya harus 120. Di atas itu akan merubah struktur material daripada bearing. Ini bearingnya jadi ada deformasi plastis daripada material bearing yang mengakibatkan bearing itu tidak kembali ke bentuk semulanya. Oke, makanya misalkan kita sudah gabung industri berat, itu bearingnya masih yang diinstal gede-gede, besar-besar ya. Jadi akan menggunakan heater, menggunakan pemanasan. Kita harus tahu sebenarnya bearing itu dipanaskan sampai berapa sih. Jangan kita coba-coba panaskan di atas 150 derajat karena akan merubah strukturnya. Ini bearingnya ketika sudah dipanaskan dia tidak akan balik lagi dengan seukuran semula. Nah, lubrikasi yang tadi ya. Ini bearing yang menggunakan shield, berarti di dalamnya sudah ada grease. Berarti ini free maintenance. Jadi ketika rusak ya ganti. Kita tidak ngapa-ngapain lagi gitu loh. Sudah aja rusak ya kita ganti. Kalau bearing yang seperti ini ada maintenance. Jadi kita harus tahu jadwal intervalnya harusnya berapa. Per berapa rotasi. Di manual book ada yang sudah kayak saya bagikan. Terus berapa jam sekali dia harus dapat lubrikasi dan kuantitasnya berapa. Dan harus menggunakan grease-nya tipe apa. Kekentalan berapa dan olinya viskositasnya berapa. Nah, jadi memilih grease itu by referensinya speed, loading, dan temperatur. 3 poin ini. Dan cari viskositas atau NLGI grade yang sesuai. Jangan terlalu banyak memberikan grease. Oke, jadi kita biasanya kalau greasing ulang, baik di steering knuckle, kalau di mobil ya, di knuckle, kita harus memompa grease. Sampai dia grease itu keluar. Luber gitu ya. Itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Sampai luber gitu. Baiknya kita satu tekan aja, 1 tekan, 2 tekan, jangan sampai muncrat gitu kan. Karena ketika kebanyakan grease, jadi ketika berputar, dia kan NLGI kan dia kental ya kan. Jadi ketika berputar dia seperti kita sedang lari menggunakan kaos yang tidak longgar. Seperti itu. Jadi panas akan menyebabkan kerusakan juga. Makanya jangan terlalu banyak memberikan grease, jangan terlalu sedikit. Nah, kalian bisa belajar di manual book yang sudah saya berikan itu.
dan jauhkan dari kontaminasi, dan lumasi schedule-nya ada bagaimana kondisi dengan kondisi monitoring. Nah, ini efek-efeknya jikalau kegagalan dari lubrikasi. Yang ini seperti lumer, ini kekeringan, kekurangan grease. Seperti ini. Nggak dikontaminasi. Yang ini sampai lumer seperti ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Hanya 1 atau 2 pompa saja sudah masuk. Berarti sudah. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tadi yang bertanya siapa? Boleh ini pausnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ya. Rekondisi. Oh, pillow block tampak sama aja ya. Oke. Bearing rekondisi ya. Oke. Bearing rekondisi itu hanya ditemukan, saya baru tahunya, ditemukan untuk size yang besar. Khususnya untuk pabrik baja. Bearing yang rekondisi. Kalau untuk shaft berapa? Kalau boleh tahu, shaft berapa? Iya. Kemungkinannya sebenarnya kecil ya. 15 mili ya? Iya, jadi kemungkinannya sebenarnya untuk shaft-shaft kecil itu tidak ada bearing rekondisi, itu kecil kemungkinannya karena untuk proses rekondisinya aja memerlukan biaya yang sangat mahal, melebihi harga bearingnya biasanya. Jadi kemungkinannya kecil. Makanya kalau untuk membedakannya ya belinya di Asian Berindo. Yang jelas sudah terpercaya, ya kan? Biasa. Iklan dulu, ya kan? Oke, ada lagi yang ditanyakan. Yang pasti itu sih, yang pasti itu size besar yang direkondisi itu ya. Yang direkondisi size besar. Yang masih melakukan rekondisi itu dulu tim Ken melakukan rekondisi bearing, tetapi bearingnya itu harus dikirim ke India. Tahu kan orang Pakistan itu? Siapa namanya itu, Mulyono atau siapa tuh? Kalau ngomong gitu ya. Ya, situ dikirim dulu ke India, lalu balik lagi ke Indonesia, berarti memakan cost yang besar. Jadi tidak efektif, dihentikan. Yang sekarang yang ada melakukan rekondisi untuk bearing-bearing besar itu SKF. SKF itu melakukan bearing rekondisi. Misalkan punya bearing yang harganya 250 juta. Cuma satu rollernya aja yang rusak gitu ya. Kan sayang kalau misalkan nggak dipakai lagi, bisa dikirim ke SKF, lalu direkondisi, jadi lagi seperti baru. Ada. Tapi cost-nya mahal. Masih mending beli bearing baru. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk rekondisi kalau bearing kecil sih agak susah ya kayaknya. Hampir mustahil. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Iya, siap. Siap. Ada juga. Lubrikasinya menggunakan oli. Oh ya, oli biasa. Tergantung, biasanya kalau rekomendasi oli itu biasanya mesin maker yang sudah memberikan. Harus oli apa gitu. Jadi biasanya kita membeli satu mesin. Katakanlah biasanya itu mesin presisi. Biasanya untuk eh, apa namanya? Mesin-mesin presisi. CNC. CNC biasanya CNC besar itu ada menggunakan bearing-bearing presisi itu dengan seramik ataupun poliamid. Pengikatnya kan, sangkarnya kan. Yang dimaksud seramik apanya dulu nih? Apakah seluruh komponennya seramik atau oh iya, dalamnya itu sangkarnya, ininya, di sangkarnya ininya. Ya. Jadi biasanya umumnya ya ada yang seramik, ada yang poliamid. Jadi campuran antara polimer dan nilon gitu ya. Itu sama menggunakan oli karena dia RPM-nya tinggi.
dan tingkat presisinya tinggi. Jadi biasanya menggunakan oli. Pemasangannya, ya tergantung shaftnya. Shaft berapa? Shaft berapa? Tergantung shaftnya berapa. Kalau shaftnya harus dipanaskan ya dipanaskan. Jadi ada pemanasan heater itu ada yang hanya bisa memanaskan enggak seluruhnya terkena panas. Jadi misalkan heater ya. Ada yang sistemnya induksi itu hanya bisa memanaskan Nah, ini misalkan ini panasnya hanya innernya saja, ini nggak merembet nanti panasnya bisa disetting. Hanya di bagian innernya saja atau bagian outernya saja. Jadi biasanya innernya saja yang dipanaskan. Biasanya ceramic full nggak ada yang size-nya besar. Karena iya, tidak ada yang size besar. Yang full tidak ada size besar. Biasanya kalau kita bisa kan ada kebutuhan di lapangan untuk katakanlah untuk mesin filling botol Frisian flag susu atau peralatan medis kan dia harus steril dan hanya boleh menggunakan polimer yang food grade ataupun seramik. Biasanya ketika ada permintaan itu kita akan cek ke lapangan load-nya berapa, RPM-nya berapa, temperatur berapa. Lalu kita berikan rekomendasi bearingnya apa. Biasanya yang saya temukan kecil-kecil, nggak sampai shaft 65, masih kecil-kecil. 12, 15, 17, tidak ada yang besar. Oke, ada lagi yang tadi? Ya, siap. Boleh maju. Gila. Ya. Kita sebut dia tampan dan pemberani. Oh nih, gimana nih? Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi dari tiga. Nah, di sini saya mau nanya basic aja sih, Pak. Ya. Perihal ini kan kita pengguna motor. Nah, Jadi apa yang membedakan kualitas bearing yang kita beli dari kan ada yang bearing KW, ada yang KW super, benar. yang original. Benar. Ada yang Ya, jahil, Pak. benar. Ya kan? Yang cara pengecekan buat bearing kualitasnya original tuh gimana, Pak? Oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi memang ada beberapa bearing yang diplesetkan. Katakanlah bearing itu Koyo mereknya, original Jepang. Bisa jadi Toyo. Oke, bisa jadi Toyo itu versi China-nya. NTN bearing. Dulu itu Astra Honda Motor itu semua bearingnya NTN. Sekarang itu SKF. Ada beberapa SKF. NTN lalu diplesetkan menjadi NKN. Oke? Jadi NKN dengan dus yang sama. Nah, kalau kita mau memastikan bearing itu grade KW, super atau KW apa, yang asli sebenarnya SKF ada, Timken ada, tergantung kita mau made in mana. Kita mau made in mana dulu, maksudnya mau originalnya mana nih. Misalkan kita punya motor Jepang, jadi kita harus cari yang direkomendasikan harusnya memang bearing Jepang. Karena bearing Jepang, bearing Eropa, bearing Amerika mempunyai standar toleransi yang berbeda-beda. Gitu. Dia pakai ada toleransi minus, ada yang pakai toleransi plus. Jadi ketika ada kalanya ketika kita punya mesin Jepang, kita masukkan bearing Amerika atau bearing Eropa itu tidak sesuai, enggak standar, tetapi tidak sangat sesuai, tidak plug and play-nya tidak pas banget gitu ya. Ada aja kekurangannya karena mengambil toleransi itu. Nah, kalau untuk membedakan itu sangat sulit. Yang pasti kita harus tahu authorized distributor mana. Jadi kita patokannya siapa penjual bearing yang memegang authorized distributor. Pertama kita tanyakan ke toko itu, authorized distributornya apa yang dijual. Gitu. Oh kita katakanlah Asian Bearindo Sejahtera, authorized distributornya Timken. Kita tidak berani menjual bearing Timken palsu. Makanya kita tanya ke konsumen, Bapak mau cari bearing apa?
Misalkan saya mau cari bearing Amerika, oh kebetulan kita punya authorized distributor Timken. Ini pasti original. Tapi saya duitnya cuma, misalkan bearing Amerika harganya 1 juta, tapi saya baru punya duit itu 500.000. Gimana ya kira-kira bisa mendapatkan bearing yang sama? Oh kita punya Pak, bearing China. Kita tidak menyebutnya bearing KW atau apa, kita punya bearing Cina dengan merek sendiri yaitu HSB. Ya, dengan dimensi yang sama, ya kan, dengan fitur yang sama tetapi dibuat di Cina. Itu yang dinamakan kualitas. Pasti kualitas Cina dengan kualitas Amerika berbeda. Seperti itu sih. Biasanya kita tawarkan sesuai kemampuan konsumen berapa gitu. Makanya ketika ada harga, ada barang. Ya, jadi biasanya pertama dari harga dulu. Kalau harganya janggal, ya kita wajib mempertanyakan bearing itu asli atau tidak. Ya kan? Biasanya kalau kita memang mencari original Jepang, original Eropa, pasti harganya sangat mahal lah dibandingkan bearing yang Cina. Misalkan kita punya motor Honda, terus kita cari bearing original Hondanya, harganya Jepangnya katakanlah 100.000, terus kita dapat harga 50.000 nih di marketplace. Kita harus pertanyakan, ini asli apa tidak? Gitu. Jangan-jangan repacking atau apa itu bisa terjadi. Yang pasti kita harus datang ke authorized distributor dan yang memang sudah lama menjual bearing untuk meminimalisir itu sih. Gitu. Kalau untuk melihat asli atau palsunya, misalkan kita biasa menggunakan bearing, katakanlah bearing SKF atau FAG, SKF lah katakanlah yang populer gitu kan. Kita orang bearing aja kadang-kadang susah. Kalau menemukan bearing SKF yang misalkan SKF yang palsu, itu sangat sulit karena dari desain, dari apa penomoran, dari pewarnaan gitu, packing apa hampir mirip, makanya agak susah. Gitu. Makanya datang ke authorized distributor. Itu yang paling tepat sih. Yang paling tepat itu. Jangan beli asal di marketplace. Tapi kayaknya Asian Bearing itu ada ya Bu ya, marketplace-nya. Oh, ada tuh. Ya kan? Jadi ada online, offline. Oke. Ini kaosnya, t-shirtnya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Udah ada yang mau tanya. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Sampai jam berapa? Ayo. Boleh. Oke, nggak apa-apa, ayo. Hmm. Hmm. Benar. Hah? Hah? Iya, iya, iya. Mhm. Iya. Ada kemungkinan berubah ke C4 nggak gitu ya? Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait clearance. Itu kan disebut clearance ya. Jadi bearing itu ada clearance. Oh, mana sih? Jadi bearing itu ada clearance itu C0 ya. C0, C2, C3, C4, C5. Ini C0 itu boleh ke C3, ya kan? Boleh ke C3. Maksimal ya. C0 itu boleh ke C3. Tapi C0 nggak boleh ke C2, nggak boleh ke C4. Jadi C3 maksimal penggunaannya ke C4. C4 maksimal penggunaannya ke C5. Jadi semakin besar ke sini, berarti dia semakin longgar. Jadi clearance-nya semakin besar. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih kenapa kita mengganti seperti apa yang ditanyakan tadi di dunia modifikasi ya? Mengganti ke C4. Kenapa alasannya? Biasanya alasannya karena speed.
Ya kan, speed dan temperatur. Oke, alasannya biasanya dua ini adalah speed dan temperatur. Jadi saya memakai bearing C4 ini biasa pasang bearing C4 itu yang spherical seperti itu ya. Tapi kode C4 itu biasa saya pakai di dryer mesin. Oke, mesin pengering. Mesin pengering, dryer. Biasanya dia sampai steam. Ada jadi dryer itu eh, roll besar untuk mengeringkan kertas. Di dalamnya ada steam yang masuk. Temperaturnya bisa sampai 100 sampai 160 derajat. Saya baru pakai yang C4. Oke. Dan walaupun dia speednya rendah. Jadi fungsinya clearance itu sebenarnya untuk akomodasi panas, ekspansi termal, bukan untuk kecepatan. Lebih dipakai jikalau ada ekspansi panas berlebih. Oke, jikalau kita ingin kecepatan, kita pilihnya bearing presisi, bukan bearing C3 C4. Kalau mau kecepatan, kita pilih bearing presisi. Kodenya bukan C4. Ada P2, P3, P4 gitu, P5. Oke, ini kode presisi. Tingkat kepresisian bearing. Oke, semakin presisinya semakin tinggi, kayak pesawat terbang gitu. Industri amunisi itu biasanya menggunakan P2 sampai P1 tingkat presisi bearingnya. Jadi dia sangat presisi, gitu kan. Pesawat terbang, aircraft itu ya. Dan mesin-mesin CNC itu biasanya P3. CNC itu di P3 tingkat presisinya, ya kan. Jadi ada kemungkinan nggak ketika C3 berubah ke C4 gitu ya? Tidak ada sih menurut saya. Terkikis gitu ya maksudnya. Terkikis gitu biasanya tidak ada. Saya belum menemukan potensi seperti itu. Biasanya ya rusak lebih dahulu karena ketika ada perubahan dari C3 ke C4, dunia maintenance itu tidak sebatas mekanikal manual aja ya. Dilakukan secara manual, ada dilakukan menggunakan sekarang sudah menggunakan wireless. Seperti ketika kita memantau bearing itu sudah ada yang namanya condition monitoring menggunakan sensorik. Jadi kita tempel aja, misalkan di mesin A, B, C itu sudah ada bearingnya, kita tempel. Jikalau dari C3 pindah ke C4 itu di sensornya itu condition monitoring kita untuk vibrasi analisis itu spektrumnya nanti berubah. Spektrum berubah, kita dapat identifikasikan bahwa bearing itu terjadi noise dan getaran. Berarti bearing ini sudah bergetar. Sudah ada vibrasi yang tinggi. Gitu. Ketika ada perubahan dari C3 ke C4 itu terjadi vibrasi pastinya. Dan condition monitoring itu yang wireless itu menangkap sinyal itu, mengindikasikan bahwa bearing itu harus diganti. Begitu. Jadi untuk ada perubahan misalkan lama-lama terus jadi longgar gitu ya. Ketika longgar biasanya sudah diidentifikasi dengan condition monitoring itu. Dia diindikasikan vibrasi tinggi. Dan outputnya ke hasil produksi biasanya. Ke hasil produksi misalkan kita membuat koil baja. Baja yang ditipiskan untuk bodi mobil. Itu kan ketebalannya misalkan 10 mikron harus 10 mikron semuanya. Bayangkan jikalau dari C3 kita pakai, kita nggak ganti-ganti gitu, berubah ke C4, dia ada vibrasi, di bearing ada vibrasi. Nanti dari yang C3 hasilnya, outputnya yang 10 mikron itu nanti akan berubah hasil produksinya. Karena tingkat vibrasinya tinggi. Ketika rollnya muter ngegiling gitu ya, jadinya ada perubahan. Pasti sinyal itu ditangkap oleh vibration analysis itu. Dunia bearing 4.0 ya, sudah menggunakan itu. Dan harus sertifikasi. Jadi sinyalnya sudah ditangkap ketika ada vibrasi. Oh ini bearing ini vibrasi. Awalnya C3 sudah ada vibrasi, kemungkinan ada keausan. Dan di situ sudah dijelaskan inner ring yang haus, atau outer ring yang haus, atau raceway yang haus itu sudah ada. Grafiknya itu sudah kelihatan. Misalkan ini sensornya sudah kelihatan, ada grafiknya, itu kelihatan. Oh ini indikasinya inner ringnya yang sudah haus atau bolanya yang sudah haus. Di situ ditangkap sinyalnya. Jadi kalau untuk itu ya tergantung mesinnya. Misalkan C3 ya harus C3. Ada kemungkinan untuk haus itu ya ketika sudah haus itu pasti tertangkap vibrasi dan tidak mungkin gitu. Pasti harus diganti. Kurang lebih seperti itu. Itu nggak?
terpecahkan nggak? Oke, sepakat ya? Sepakatnya? Sepakat. Tepuk tangan dulu dong. Oke, oke. Ada yang menanyakan lagi? Ada yang menanyakan lagi? Oke. Oke. Apa? Oke. Kalau tidak ada, nanti saya serahkan lagi ke Pak Didi. Karena sudah jam 1 lebih ya. Silakan Pak. Oke, sekali lagi kasih applause. Siap buat latihannya, pertanyaannya, interaksi yang luar biasa. Saya semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat ya dan wawasan buat kalian. Terima kasih juga dari pihak PT Asia Perindo telah memberikan kerjasama buat kita dan juga memberikan wawasan dunia industri itu seperti apa, praktis seperti apa. Terima kasih. Terakhir kita akan foto bersama. Oke. Mungkin kalau mau ada backgroundnya yang